Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran alhamdulillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin tabarrukan bi dzikril ayah wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan serta saya beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah berikan. Yang saya hormati kepada para sahabat-sahabat saya, Juli, sahabat Mas Abbas yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Muhammadul Mustafa, Majlis Ta'lim Sabahul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, nikmat diberikan keistiqomahan di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka rutinan setiap malam Selasa pengajian salat burdah. Alhamdulillah, walaupun rekan-rekan kita yang lain mempunyai kesibukan, alhamdulillah rekan-rekan bisa melangkahkan kaki di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini tidak panjang lebar, saya akan meneruskan kajian minggu yang lalu masih di dalam kitab Safinatun Najah, Arkanus Shalah. Kemarin menjelaskan tentang rukun sholat. Cuma di sini ada sebuah perbedaan di dalam dua kitab ini. Yang satu adalah kitab Takrib 40 Qorib, ya, matanya Takrib 40 Qorib. Yang satu lagi Safinatun Najah. Di sini sama-sama menjelaskan tentang arkanus sholat. Cuma di dalam kitab Takrib, makanya suatu perbedaan itu di dalam Islam itu jangan dijadikan suatu suatu permusuhan. Jadikan suatu perbedaan itu di dalam Islam itu adalah suatu keindahan, selagi perbedaan itu tidak menyimpang dalam agama. Contoh di dalam kitab Takrib, matan Takrib ini arkanus sholat samanya ta'asar ruknan. Di sini di dalam kitab Takrib menjelaskan tentang rukun sholat itu ada 18 rukun. Namun kemarin saya jelaskan di dalam kitab Safinatun Najah arkanus sholati sab'ata asyara, ada 17. Ada lagi di dalam kitab yang lain menerangkan salah satu asyara, 13 rukun sholat, ya. Semuanya sama, sama, semuanya tujuannya kepada ibadah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perbedaan di antara rukun yang 17, rukun yang 18 ini sama, cuma di dalam kitab Takrib ini yang 17 itu yang 18 itu tambahannya cuma satu, ya.
Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah termasuk rukun salat. Masya Allah. Kadang kita jarang perhatikan ya. Bismillah itu adalah salah satu rukun salat. Sedangkan yang namanya rukun salat di dalam salat sunnah, di dalam salat wajib adalah hukumnya wajib, harus kita ketahui. Ya, kemarin saya jelaskan di dalam kitab Safinah itu rukun salat ada 17. Ya, di antaranya niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri betul, berdiri tegak bil fardi di dalam salat fardu. Yang keempat qiraatul Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam at-tumaninatu fihi di dalam ruku, tumaninah di dalam ruku. As-sabi'u yang ketujuh yaitu i'tidal. As-saminu yang kedelapan tumaninah di dalam i'tidal. At-tasi'u yang sembilan as-sujudu marratain, sujud di antara dua sujudan. Al-ashir yang 10 at-tumaninah fihi di dalam dua sujud. Al-hadi asara yang ke-11 al-julusu, duduk baina sajdataini di antara dua sujud, duduk istirahat sebutnya ya. Kemudian asalnya asara yang ke-12 at-tumaninah fihi di dalam tasawuf, di dalam julus atau di dalam duduk ya, tumaninah. As-salisa asara yang ke-13 atas syahudul akhir yaitu tahiyat akhir. Ar-rabi' asara yang ke-14 al-qu'udu fihi. Yang ke-14 itu diam di antara tasyahud akhir ya, diam atau tumaninah ya. Al-khamisah asara as-salawatu ala nabi alaihi salatu wassalam fihi di dalam qu'ud, di dalam duduk ya, di dalam tahiyat membaca salawat kepada Nabi itu. Baca salawat itu wajib di dalam salat ya. As-sadisa asara as-salamu, baca salam. As-sabi asara at-tartibu yang ke-17-nya tadi cuma di dalam kita takrib ini cuma ditambahin satu perbedaannya yaitu bismillah. Lapan bismillah termasuk rukun. Masya Allah, ini ulama perbedaan, walaupun perbedaan tapi menunjukkan kepada kebaikan buat kita semua. Ya, kita selama ini gak pernah memperhatikan yang bismillah itu kadang-kadang asal ya, kadang-kadang bismillah ya, baknya sempurna, sinnya gak sempurna. Kadang-kadang ya bismillah pakai sa. Ada yang lagi kesel pakai shin besar, bismillah. Padahal itu adalah salah satu rukun ya. Kita harus perhatikan tasdidnya. Bismillahir, bukan ha kecil tapi ha besar. Harus kita perhatikan di dalam salat. Masya Allah, ternyata salat kita belum sempurna. Karena apa? Bismillah pun jarang kita perhatikan. Ini hal kecil tapi membawakan suatu makna buat kita semua yang bisa menyelamatkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 17 ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah rukun qauli. Qauli itu apa sih? Kalau bahasa santri itu qaulun, qala qaulun.
asal kata dari qala yaqulu qaulan. Ya, qala itu ucapan. Ya. Bangsa ucapan, qaul bangsa ucapan, di antaranya ya itu ada 5 perkara. Kalau di kitab takrib ada 6 perkara. Karena apa? Ditambahin sama lafaz bismillah. Yang pertama adalah rukun qauli itu yang pertama takbiratul ihram. Apa? Allah, mengucapkan Allahu akbar. Yang kedua qiraatul Fatihah, ya. Qiraatul Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Dan yang keempat membaca sholawat kepada Nabi. Allah sampai mana Pak Ustaz baca sholawat? Sedikit-sedikitnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sah. Hati-hati baca assalamualaikum. Assalamualaikum baru nengok kum dulu, baru nengok ke kanan. Ya, assalamualaikum baru nengok ke kiri. Jangan assalamualaikum udah nengok sebelum kumnya lafaz mim, kita jangan nengok dulu, ya. Yang kelima membaca salam, ya. Yang keempat tadi membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambahin ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah dalam hatiku, ala dinika wa ta'ati, sebuah agama yang menempel dalam hatiku. Itu yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Terkadang kita ingat sama Allah, sebentar lagi lupa, ya. Masya Allah. Makanya sebelum salam mengucapkan salam, ya, baca doa itu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya Allah, yang mempunyai, yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah imanku dalam hatiku, wa dinika wa ta'ati, ala dinika wa ta'ati, dalam agamaku yang menjadikan taat kepadamu ya Allah. Amin Allahumma amin. Makanya kalau orang yang sholat baca itu subhanallah, terjaga hatinya, terjaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, ya, kita tambahin, ya, rukun qauli itu yaitu membaca bismillah, ya. Apa tadi yang pertama?
yang pertama baca bismillah dulu. Yang pertama membaca rukun apa tadi? Rukun qauli, bangsa ucapan yang kita ucapkan nih. Ya, bismillah itu harus terdengar sama telinga kita. Minimal telinga kita harus mendengar. Ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca qiraatul Fatihah, ya, baca Fatihah. Nanti ada tasdidnya Fatihah sampai berapa? Nanti ada di kitab bimbing neraka. Ya, jangan sampai kurang tuh tasdidnya Fatihah. Ya, jangan alhamdulillah, jangan, ya, ghairil maghdub, jangan, ya. Di situ alin tidak termasuk huruf qalqalah. Qalqalah itu cuma ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf. Ya, ba, jim, dal, ta, qaf. Jadi ghairil maghdub ya, ini harus kita perhatikan. Ini Fatihah, ya, hati-hati. Kajian dibilang apa juga sama orang, kita lagi fokus sama rukun qauli, ya, biar khusus sholatnya kita fokus, ya. Jangan ingat mau jalan-jalan, jangan ingat mau camping, ya, lagi sholat fokus sama rukun, ya. Yang ke berapa? Yang kelima membaca tahiyat, ya. Jangan nih sedang sering terdengar at-tahiyatul tuh. Tuh kadang-kadang sering terdengar nih. Ya, sering dengar. Kadang-kadang anak muda, kadang-kadang orang tua. At-tahiyatul taknya dipanjangin. Padahal di situ ada tasdid. At-tahiyatul. Yang panjang taknya, yang panjang ya bukan taknya. At-tahiyatul. Terkadang at-tahiyatul. Lafadznya bukan seperti itu. Lafadznya at-tahiyatul. At-tahiyatul. Ya, jangan at-tahiyatul. Jangan. Tapi at-tahiyatul. Taknya pendek, yang panjang ya-nya. At-tahiyat. Sering terdengar at-tahiyatul. Jangan salah bacanya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ya, seperti itu. Bukan at-tahiyatul, bukan. Sering terdengar. Ya, terkadang seorang imam bacanya kayak gitu. At-tahiyatul. Taknya pendek, yang panjang. Hati-hati nih. Ya, dengan tasdid hati-hati. At-tahiyatul. Yang kelima membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sah. Karena pendek-pendeknya salawat sampai situ. Ya. Sampai panjangnya kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina
Ibrahim, terus panjangnya sampai itu. Ya, itu paham? Insyaallah. Yang selanjutnya yang keenam yaitu membaca salam. Assalam juga ada tasydidnya ya di atas sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, nggak ada tasydidnya. Assalamualaikum. Tasydidnya mau dibaca. Di situ alif lamnya alif lam syamsiah. Ya, alif lam syamsiah, alif lamnya nggak dibaca. Assalamualaikum. Makanya para santri itu sebut dulu awalnya huruf awalnya membaca sholat ketika dalam keadaan sholat yaitu hamzahnya lafaz Allah, akhirnya kita sholat mimnya lafaz assalamualaikum itu awalnya lafaz hamzahnya lafaz Allah, akhirnya kita sholat mimnya lafaz assalamualaikum kama shallaita, kesananya sunnah yang wajibnya seperti itu. Paham? Insyaallah. Ya. Yang selanjutnya rukun fi'li. Apa fi'li itu? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'lan itu apa? Perbuatan, pekerjaan, pergaulan. Kalau bahasa kerennya gerakan. Ya, ada berapa? Tadi berapa? Tuh? 6 atau 7? Tadi 6 atau 7? 6. Ya, rukun qauli tadi ada 6. Sekarang rukun fi'li nih. Fi'lun itu perbuatan, pekerjaan, ya, atau gerakan. Yang pertama rukun fi'li itu yaitu al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri betul. Ada 10 semuanya. Berdiri betul. Yang kedua ar-ruku'u, ruku, berdiri betul. Contohnya harus dicontohin, ya. Insyaallah. Kalau sholat kita itu seperti ini. Kalau mau sholat kita jangan goyang-goyang ini atau melihat samping kanan samping kiri. Berdiri betul terus seperti ini. Kaki jangan sampai ini. Ini apa namanya nih? Ya. Ini kakinya lurus nih. Jangan terlalu begini. Ya, jangan terlalu rapat, jangan. Ya, sedang. Yang kira-kira kita bisa mengimbangi badan kita. Lurus, kakinya lurus. Nah, seperti ini lurus. Tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Paham? Terus dalam keadaan ruku. Yang kedua tadi apa? Ruku. Ruku tuh kita mau pegang di sini nggak apa-apa, mau pegang lutut juga nggak apa-apa, di bawah lutut. Yang penting lurus, ya, lurus, harus lurus seperti ini. Kalau misalkan kalau ada bola tema di atas jangan sampai jatuh bolanya, ya, kita pasin tuh, paskan. Jangan ngelihat kita jempol kaki, yang harus kita lihat adalah saja tempat sholat kita nih. Ini kakinya lurus. Kakinya lurus. Ya. Paham? Mau begini gak apa-apa. Ini fungsinya buat nahan. Ya. Kalau ada yang begini jangan komplain, ya. Minum tuyul. Paham? Itu ruku. Dan yang ketiga adalah tumaninah. Tumaninah itu apa sih? Tumaninah itu setelah diam, setelah bergerak. Contoh, Allahu Akbar.
Nah, ini diam. Jangan goyang-goyang. Ya, apalagi nginjak kaki temen tuh. Alung tuh kerjanya. Nginjak kaki temen. Ya, karena tumaninah ini salah satu adalah rukun. Jadi jangan sampai tumaninah tuh ya goyang-goyang, apalagi gini kayak ada angin. Ya, kayak ada gempa. Jangan. Ya, kita perhatikan kita tuh kalau udah gini. Pak Ustadz, di pipi saya ada nyamuk, gimana nih Pak Ustadz? Ya, di pipi saya ada nyamuk. Contohnya gini, ya, kita pegang dulu tangan kita. Nah, pegang, tempelin. Tempelin. Biarin nyamuknya kabur juga, biarin. Tempelin, yang gerak satu. Gerak satu, tapi nempel, jangan lepas tempelnya. Mau garuk pulang balik juga nggak apa-apa. Jangan begini, jangan. Kalau begini itu lebih daripada 2 gerakan. Ya, itu. Ini ya tempelkan. Ya, atau di mana gini, sini nggak apa-apa. Tempelin nggak apa-apa garuk gini. Ya, sering Pak Ustadz lihat kadang-kadang orang bawa handphone. Ada yang WA atau ada yang apa? Miss call. Dilihat dulu, ditontonin lagi. Ini luar biasa. Ya. Kita boleh bergerak, boleh garuk-garuk, tapi niatin. Tempelin dulu. Tempel, yang garuk cuma 1. Mau bolak-balik juga nggak apa-apa, yang penting ini nggak gerak. Gitu. Ya. Yang penting nggak gerak. Si badan ini jangan sampai gitu. Si badan ini jangan sampai gitu. Ya. Paham? Paham. Ya. Allah. Yang selanjutnya Biarkan ketawa. yang selanjutnya i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu siapa yang tahu i'tidal? Berdiri setelah ruku. I'tidal berdiri setelah berdiri. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ada yang begini lagi, ada yang begini, nggak apa-apa. Yang penting tumaninah, ya. Tuh, tumaninah. Ya, i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Ya, diam seperti ini. Karena apa? Selanjutnya adalah tumaninah di dalam i'tidal. Paham? Ya. Atasiu. Yang keberapa? Berapa itu tadi? Pertama berdiri, betul. Yang kedua ruku, ketiga tumaninah, keempat i'tidal, kelima tumaninah. Ya. Yang keenam adalah sujud. Ya. Ingat nih, anggota sujud itu ada 7. Yang pertama telapak tangan kanan, yang kedua telapak tangan kiri, yang ketiga jidat, yang keempat dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri, yang keenam telapak jeriji kaki kanan, telapak jeriji kaki kiri. Tuh, semuanya ada 6. Terkadang yang nggak pernah diperhatikan jidat nih. Jidat sama telapak jeriji. Kita ruku kadang-kadang ya seperti ini nih. Ya. Ini dalam keadaan sujud, kaki nggak boleh seperti ini. Ya, terus akhwat kalau sujud jangan sampai rambut ini menghalangi jidat. Ada rambutnya di jidat, rapihkan dulu. Makanya kalau sebelum sholat itu kita lihat tuh rapihkan, ya, rapihkan bajunya, tempat sholatnya itu benar-benar, ya, harus kena jidat. Ini kakinya ini harus gini nih. Dalam keadaan sujud kakinya harus ditekuk. Kalau begini nggak sah. Begini apalagi begini. Ini nggak
nggak sah. Karena apa? Telapak jeriji itu ini. Ya. Kalau kulit ini, kalau misalkan seperti ini lurus, ini nggak sah. Karena apa? Ujung telapak jeriji, bukan telapak jerinya. Ya, jadi harus di apa? Tekokin. Tekuk. Dalam keadaan sujud. Kalau kita lihat sahabat kita dalam keadaan sujud, kakinya ke belakang ini. Setelah itu tegur. Karena apa? Kita sudah tahu ilmunya, nggak sah sholatnya. Karena dalam keadaan sujud, kakinya nggak terukun. Kakinya Freestyle. ya. Gimana Chelsea? Sentil. Nih, itu sentil. Ya, sentil bro, ente nggak ditekukkan bro. Itu sentil. Ya, harus ditekukkan. Kakinya harus seperti ini. Paham? Insya Allah. Ya, yang selanjutnya ke berapa tuh? 6. Hah? 7. Dari tadi. Ya, 7. Ya. Hah? 6. Di antara sujud, ya. Yang selanjutnya adalah tumak nina, ya. Tumak nina di dalam sujud. Ya, yang selanjutnya berapa? Tadi 7. 8. Tumak nina berapa? 7. Sekarang kenapa? Sujud tadi berapa sujud? Ya, kita dari awal lagi nih. Ini ngaji ya, ngaji. Ya, yang pertama rukun itu ada berapa? Ada 10, semuanya 10. Yang pertama berdiri tegak, berdiri betul. Tegak seperti ini. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumak ninah. Yang keempat i'tidal. Yang kelima tumak ninah di dalam i'tidal. Yang ke-6 sujud. Ya. Yang ke-7 tumak ninah di dalam sujudan. Ya. Yang ke-8 8 al-julusu. Yang ke-8 yaitu duduk. Ya, duduk di antara dua sujud. Ya. Yang ke-9 ya, tumaninah di dalam sujud. Yang ke-10 al-qu'udu fi. Ya. Duduk di antara tahiyat yang ke-10-nya. Ya, duduk di antara tahiyat, ya. Itu yang ke-10, ya. Sekali lagi, ya. Yang pertama rukun fi'li itu ada berapa? 10. Yang pertama adalah berdiri betul. Qiyamu. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumaninah. Yang keempat i'tidal. Ya, yang kelima tumaninah di dalam i'tidal. Yang keenam sujud. Yang ketujuh tumaninah di dalam sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 tumaninah. Yang ke-10-nya duduk di antara tahiyat. Duduk di antara, itu adalah rukun fi'li namanya. Yang terakhir adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu bahasa hati, qalbun. Hati ada dua. Rukun qalbi itu ada dua. Ya, yang pertama adalah niat. Ya, niat usolli fardhu zuhri itu bukan niat, tapi talafuz niat, lafadznya niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi talafuz niat, lafadznya niat. Niatnya gimana Pak Ustaz? Di dalam hati sambil
Allah, ya, lidah kita, lisan kita ini mengucapkan Allah, bibir kita ini mengucapkan Allah, hati kita nih, hati kita sahjaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Selesai dalam hati kita baru Allah dalam hati sahjaku. Salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Jangan dulu sebelum niat kita selesai. Ya, kalau usolli fardhu zuhri itu bukan niat tapi lafadznya niat. Sama puasa juga. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adain fardhu syahri ramadhana di sanatillahi ta'ala. Jangan langsung bubar. Ini kadang-kadang langsung kabur. Niat dulu dalam hati selesaikan baru bubar. Ya, nawaitu shauma ghadin an adain fardhu syahri ramadhana di sanatillahi ta'ala. Sahjaku aku puasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala baru bubar. Ya, jangan nawaitu shauma ghadin an adain fardhu syahri ramadhana di sanatillahi ta'ala sallallahu langsung bubar. Selesaikan dulu niatnya. Dalam hati. Paham? Kadang-kadang imam ya soal Paham ya? Niatnya seperti itu. Niat itu di dalam hati. Ya, nawaitu maksud sunnah karena talafun niat, tapi sahjatunya di dalam hati itu wajib. Yang kedua, rukun qalbi itu adalah tartib. Tartib itu apa? Kita pertama mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, terus sampai ruku, sujud, iktidal segala macam sampai terakhir assalamualaikum. Kalau acak-acakan itu bukan tertib namanya. Ya, tertib itu dari awal kita mengucapkan Allahu Akbar sampai kita mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Paham? Ya, mudah-mudahan yang 18 rukun ini ya kita bisa ingat selalu sholat langsung ingat, oh ini rukun qauli, bahasa ucapan ini harus saya perhatikan. Oh ini rukun fi'li, tidak tumanina segala macam. Ini rukun fi'li. Oh ini rukun qalbi, dalam keadaan tertib, terakhirnya pelan-pelan. Ya, kita harus ingat biar kita sholatnya khusyuk, fokus sama bacaan kita, sama gerakan kita, sama hati kita. Makanya orang yang sempurna sholatnya, orang itu akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Tapi orang sedang banyak yang sholat tapi masih dibayar karena sholatnya belum sempurna. Kenapa? Rukunnya nggak pernah diperhatikan. Paham? Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan mau'izah yang baik buat kita semua, mau'izah hasanah. Karena satu-satunya ya, tempatnya amal itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal kita semuanya baik. Tapi kalau semuanya sholatnya buruk, maka semuanya akan buruk, kacau semuanya. Ya, karena di dalam sholat itu tadi terdiri dari 3 bagian: rukun, ucapan, pekerjaan, perbuatan, tingkah laku kita di dalam sholat. Hati kita, kalau 3 perkara ini kita perhatikan di dalam sholat, insya Allah kita amal kita semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan rekan-rekan jamaah semua bisa mengamalkan, termasuk saya pribadi, bisa lebih hati-hati lagi di dalam sholat. Amin ya Allah.
يا رب العالمين على هدينا وبنية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mencoba satu Fatihah dikhususkan. Yang pertama buat kakak tercinta saya yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya. Yang kedua Kak Juli mempunyai kakak ipar dalam keadaan sakit, dalam keadaan penyembuhan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan para hadirin, para rekan-rekan semua, Allah angkatkan segala penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita semua, saudara kita, orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkatkan segala penyakitnya. Dan orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam tubuhnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiyah wa buniyat salihah al-Fatihah. Alhamdulillah.